Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Hari ini kita akan merenovasi bagian dapur rumah subsidi. Jadi sisa tanah yang sisa di bagian dapur ini luasnya itu sekitar 1,5 kali 6 meter. Nah, dengan sisa tanah yang hanya seluas ini kita akan membagi menjadi 3 bagian. Nah, pas saya tunjukin bagian denahnya ke tukangnya sempat bingung guys ya. Setelah diukur-ukur, dirancang-rancang, akhirnya tukang menyanggupi bisa. Jadi guys, di bagian yang sebelah kiri ini yang saya tunjuk arah panah ini akan dibuat menjadi kamar mandi. Terus untuk bagian tengah ini yang ada tanda panah ini, yang di sebelah sini itu nanti akan membuat dapur dengan bentuk L ya guys ya. Nah, yang bagian selanjutnya yang di sebelah sini ini, yang paling ujung itu yang saya kasih tanda centang itu akan dibuat menjadi kamar anak. Sebenarnya banyak sih yang penasaran, teman-teman, tetangga, emang bisa ruangan sempit seperti itu dibikin kamar? Tapi setelah saya pikir-pikir, apa sih yang nggak bisa? Yang penting kita itu bikin denahnya sebisa mungkin bisa dipahami tukang ya guys ya. Terus nggak usah minta neko-neko simple tapi bermanfaat. Jadi guys, kenapa saya meminta kamar di belakang satu lagi? Karena anak saya itu sepasang ya guys ya. Dan tidak mungkin menambahkan kamar di bagian depan atau di teras. Karena teras itu saya manfaatkan untuk membuka warung sembako. Jadi guys, gimana caranya lahan yang terbatas ini yang ukuran 1,5 meter kali 6 meter ini bisa dibuatkan ada dapurnya, kamar mandi, dan kamar untuk anak. Dan syukurnya tukang menyanggupinya. Dan saat ini adalah akan melakukan pengecoran dasar ya guys ya, pembagian. Jadi bagian sudut-sudutnya itu mau dicor ya guys ya, biar kokoh, biar kuat. Nah, ini kemarin kita sistem upahnya borongan ya guys ya. Jadi terima bersih sama Pak D ini itu kita bayar upahnya 10 juta guys ya. Pokoknya kita bayar upah 10 juta, yang beli bahannya kita sendiri. Kita menentukan mau beli bahan apa. Itu enaknya barengan sama Pak D ini ya. Dan yang paling aku suka dari tukang ini, dia rajinnya luar biasa guys ya. Kadang tengah 7 udah datang, kadang jam tengah 7 kurang itu pun udah datang, jam 6 lebih sedikit. Nah, terus dia tuh paling gak suka kalau pekerjaan itu tanggung. Jadi biarpun pekerjaan itu misalnya tinggal ada sisa semen, itu pasti diselesaikan ya guys ya. Bahkan mau lembur itu hampir tiap hari mau lembur. Dia tuh paling nggak bisa nengok sisa bahan bangunan. Kadang ada orang kan misalnya sisa semen ada 1 ember 2 ember lagi, ya udah tinggal aja. Kalau dia nggak, harus sampai selesai guys ya, tanpa paksaan. Dan ini tukang ini dibantu sama anaknya guys ya. Kebetulan kan anaknya ini belajar online, jadi bisa membantu orang tuanya. Salut sih sama anak Pak D ini guys, karena zaman anak sekarang kan rata-rata sibuk main online, keluaran sama kawan-kawannya, apalagi anak cowok kan. Tapi anak yang satu ini menurut saya sangat luar biasa baik ya guys ya, mau membantu orang tuanya hampir tiap hari guys. Habis pulang belajar online pasti datang ke sini membantu orang tuanya, dan tidak pernah saya dengar mengeluh. Dia sangat senang mengerjakan untuk membantu orang tuanya. Benar-benar bisa dikasih acungan jempol ya guys ya, anak yang baik dan yang berbakti kepada orang tua. Oke guys, lanjut. Jadi guys, dana untuk membangun dapur ini saya tabung dari hasil pendapatan warung sembako saya guys ya. Jadi sedikit demi sedikit saya menabung ya guys ya. Begitu juga dengan suami saya yang berpenghasilan harian juga ya guys ya. Jadi penghasilan itu nggak mesti, jadi tiap hari itu berubah-berubah guys ya. Jadi gimana caranya saya dan suami pintar mengatur keuangan untuk menabung ya guys. Gimana caranya bisa menabung gaji harian dari suami, seperti itu ya guys ya. Nah ini guys, Pak D ini lumayan cepat ya kerjanya guys ya. Nah hari berikutnya ini sudah pemasangan batu guys ya. Nah rapi kan guys, kerja sendiri. Ini anaknya bantu-bantu, nggak full ya guys ya, karena kadang sekolah online, jadi pulang sekolah baru bantu. Jadi bisa dibilang hanya Pak D inilah totalitas yang membantu mengerjakan ini semua sendirian ya guys. Rapi ya guys ya, termasuk cepat guys. Ini adalah hari ketiga ya guys ya. Udah mulai terbentuk ya guys ya denah-denahnya. Yang di sebelah sini ada bagian kamar mandi, udah dikasih ventilasi ya guys ya. Nah seperti ini ya guys ya, agak ditinggiin sedikit dari bawaan developer supaya nanti pas pasang plafon dia nggak rendah kali. Nah di bagian sini nanti tepatnya bagian kamar mandi ya guys ya. Nah ini udah disekat sekarang guys, ini hari keempat ya guys ya. Jadi udah dikasih sekat. Ini adalah bagian yang paling depan ini yang saya kasih tanda panah ini untuk nanti kamar anak cowok saya. Nah seperti ini ya guys ya.
lumayan cukup luas ya guys ya, cukuplah untuk anak lajang nanti. Kenapa saya ini harus menambah kamar? Karena saya memikirkan saat nanti anak-anak udah tumbuh dewasa guys ya, misalnya yang cewek itu udah SD, yang cowok udah SMP, nggak mungkin kan satu kamar. Jadi dari sekarang itu harus dipikirkan, jadi nggak bolak-balik ngerjain nanti tukangnya, jadi sekali kerja semuanya guys. Karena kalau di depan nggak mungkin guys, udah sempit karena ada warung ya guys ya, jadi harus bisa memanfaatkan lahan yang sempit ini. Gimana caranya? Ada dapur, ada kamar mandi, dan ada kamar, dan tidak saling mengganggu antara denah masing-masing ya guys ya, jadi sesuai dengan fungsinya. Jadi penasaran banget kan guys gimana endingnya nanti, aku juga penasaran guys. Karena pas saya ngasih denah itu tukang langsung bilang, baru kali ini saya bangun dapur ukuran 1,5 kali 6 itu, tapi minta 3 denah sekaligus. Tapi karena saya jelaskan begini-begini, akhirnya tukang bisa paham ya guys ya, dan bisa menyanggupinya. Senang banget guys, karena jarang ada tukang mau bentuk denah dengan ruangan sempit seperti ini guys ya. Tapi Pak D ini mengerti akan denah yang saya buat. Senang deh dapat tukang yang rajin, yang baik, dan pengerjaannya itu sangat rapi guys. Dia itu kerja nggak asal-asalan, dan kerja itu tulus gitu. Jadi dia tuh bikinnya tuh rapi, giat gitu, jadi kita pun lihatnya tuh enak guys, semangat. Sudah 2 tahun lebih ini mau renovasi bangun dapur ya guys ya, jadi ini kami nabung udah ada 2 tahun lebih. Terus ini minta tolong Pak D ini juga udah dari 2 tahun yang lalu ya guys ya, kami minta tolong supaya Pak D ngerjain. Jadi dari 2 tahun yang lalu itu kami tanya Pak D kira-kira habis dana berapa, terus upahnya berapa. Jadi ini harga 2 tahun yang lalu ya guys ya, jadi cuman kita itu kalau upahnya tetap sama dengan harga 2 tahun yang lalu yang kita tawar, tapi bahannya yang agak naik guys ya. Jadi harganya itu kan kemarin disiapkan itu pokoknya bahan sama upah itu disuruh siapkan itu paling banyak itu 21 juta, tapi sekarang ini disuruh Pak D itu maksimal itu siapkan itu 24 sampai 25 juta guys ya. Ini denah bagian kamar mandinya udah jadi ya guys ya, seperti ini guys nanti kamar mandinya. Ini khusus untuk bagian renovasi bagian dapur rumah subsidi yang ukuran 1,5 kali 6 ya guys ya. Nanti kita belum tahu apakah kita akan ganti keramik bagian ruang tamunya atau tidak, karena syarat dari bank kan kita tidak tahu guys ya, karena ada syarat 5 tahun itu tidak boleh bagian ini bagian itu. Jadi nanti kita lihat kelanjutannya guys ya. Nah ini adalah awal penampakan kamar mandi subsidi bawaan dari developernya seperti ini guys ya. Nah itu tadi dikasih di atas ini itu kaca ventilasi, tapi kaca ventilasinya udah dicabut sama tukang ya guys ya, jadi itu udah ditutup karena nanti ini akan dibobol habis ya guys ya kamar mandi ini, biar ruang tamunya agak lapang. Nah bawaan developer seperti ini guys ya, ruangan kamar mandinya guys ya. Nah seperti itu guys, jadi keramiknya itu pun udah banyak yang pecah-pecah guys, banyak yang retak-retak. Terus itu kloset juga ada yang retak juga. Ini video part 1-nya guys ya, kita akan lanjut lagi besok ke video part 2-nya guys ya. Udah lumayan parah ya guys ya kerusakannya, jadi ini emang harus direnov banget ya guys ya, takutnya nanti ada cacing-cacing kecil di dalam guys, ya kan guys.